Hai, saya Gaspar, aka Mr. Dinda. Saya co-founder Meja Kopi dan yang terbaru Toko Kopi Udian Sore. Jadi awal saya memulai di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya, di USTJ. Mungkin kesempatan ini juga saya terima kasih banyak untuk Fakultas FTSP, USTJ, untuk Ibu Dekan, Ibu Wadek, dan teman-teman dosen ya yang support banget. Jadi awalnya tuh namanya Bangku Taman. Jadi kalau Bangku Taman tuh kalau anak-anak 90-an akhir, kalau yang pernah stay di Jogja itu nama band ya. Itu nama band anak-anak mericat, nama bandnya Bangku Taman. Setelah itu bergeser waktu di tahun 2020 ya, 2020 pertengahan gantilah jadi nama Meja Kopi. Mungkin pertimbangan karena Bangku Taman kurang agresif mungkin menurutku, jadi orang beri jeda untuk orang berpikir ini apa sih gitu, dan harapan dengan Meja Kopi jadi lebih ringan, orang langsung tahu bahwa ini tempat ngopi, tempat orang bisa untuk produktif mungkin ya, bisa bertemu siapapun atau bisa menjadi dirinya gitu di situ. Jadi kalau Meja Kopi itu sebenarnya juga saya fans Gigi ya, Gigi kita gitu. Jadi karena ada lagunya Gigi judulnya Meja Ini, tulisan dari Eros Ceylon Seven, direkam di Abbey Road London, judulnya Meja Ini, dan saya pikir itu salah satu yang menginspirasi. Selain band Hal ya, ada judul juga di Meja Kopian. Bahwa saya selalu melihat bahwa setiap urutan itu sebagai proses kreatifnya diriku dan sebagai bagian dari karya seniku gitu, saya menganggapnya seperti itu. Hujan Sore ini sebenarnya menu yang hadir di Meja Kopi itu tahun 2021 saat kami masuk ke Ruko Dok 2. Jadi rilis tuh nama menu, salah satu menu itu namanya Hujan Sore. Jadi Hujan Sore itu sebuah bentuk manifest bahwa mungkin one day ada side project ya, namanya bakal Toko Kopi Hujan Sore. Hujan Sore itu cara siapa saja untuk menyimpan kenangan yang paling manis menurutku. Karena saya orang yang percaya bahwa hujan sore itu kayak golden time. Orang momen paling indah tuh paling bagus diceritakan di hujan sore, saya pikir. Makanya ada di cupnya kami itu ada tulisan bahwa untuk mereka yang ingin menjadi tuan dalam ceritanya. Karena menurutku bahwa pencarian tentang jati diri itu sampai selesai, tidak ada batasan umur. Mau di usia berapapun, pencarian tentang jati diri itu tidak pernah berakhir. Pribadi sampai sejauh ini tuh saya ngerasa belum apa-apa, belum ada yang bisa saya banggakan atau apapun itu, karena saya pikir bahwa proses ini masih terus tumbuh gitu, masih terus belajar. Saya pun banyak belajar dari banyak teman-teman yang tumbuh di industri ini gitu. Dan saya juga banyak belajar dari siapapun. Dan saya melihat ini mungkin karena saya bukan pebisnis murni ya, saya ngerasa bahwa saya melihat tiap kedai yang terbentuk itu adalah wujud karya seni gitu. Jadi saya melihat itu bagian dari kepingan karya seni gitu. Saya kurang tahu one day ada apa lagi, tapi kayak itu sebuah cerita yang mengalun lah, seperti itu sih. Saya kuliah di UGM dulu, di UGM. Saya kebetulan anak kimia, seniorku itu anak psikologi, mereka punya coffee shop namanya Momento gitu. Dan saya pernah part time di sana gitu. Dan menurutku saya banyak belajar dari sana. Bagaimana treatment teman-teman dalam tim, bagaimana treatment pelanggan, bagaimana membangun branding seperti apa. Di zaman itu mungkin di tahun 2005 ya, dari tahun 2005 saya tumbuh pertama kali ya, saya jadi waiters gitu. Dan saya pikir bahwa alasan bahwa kedai kopi cara orang menemukan dirinya ya dalam versi sebenarnya gitu. Dan saya pikir bahwa ini cara saya menceritakan diri saya dalam versi sebenarnya. Karena saya percaya bahwa setiap karya yang rilis siapapun berhak memaknainya gitu. Nah, kita kayak tidak bisa lagi saya pribadi yang percaya bahwa saat hujan sore ini ada sudah bukan milikku lagi gitu. Sudah milik siapa saja gitu. Mereka berhak menginterpretasikan seperti apa. Mereka berhak memaknai tempat ini seperti apa, itu hak mereka sepenuhnya. Harapan tentang masa depan pasti semua
semua orang pasti berharap yang terbaik ya. Tapi saya orang yang percaya bahwa masa depan itu selalu hadir dari cerita kemarin. Makanya one day mungkin kalau ada coffee shop itu adalah penggalan cerita kelanjutan. Mungkin namanya sudah bukan Hujan Sore lagi. Deretan kedai yang lahir dari saya pribadi itu, saya ngerasa bahwa itu adalah penggalan-penggalan cerita yang menyatu. Semoga ini mereka bisa menjadi tuan dalam ceritanya. Karena pencarian tentang jati diri itu tidak pernah berakhir. Dan setiap orang punya versi enaknya masing-masing. Semoga ada salah satu menu versi enaknya mereka ada di sini.